turunnya surah Al-Qadar dan cara memaknainya dalam episode yang ke-24. Malam Lailatul Qadar merupakan malam yang sebaik-baiknya malam untuk beribadah, yang mana pada malam tersebut telah dijelaskan berbagai macam kemuliaan yang bisa didapat oleh setiap umat muslim apabila diisi dengan mendekatkan diri kepada Allah. Tentunya di setiap kemuliaan tersebut telah dijelaskan dalam kitabullah Al-Quran, dan kita tidak bisa membantahnya karena Al-Quran tentunya merupakan petunjuk yang sebenar-benarnya petunjuk. Karena di setiap ayat yang ada di dalamnya maka terkandung firman Allah yang maha benar, yang menjadi penerang bagi setiap manusia yang mengimaninya. Itulah kenapa memahami secara khusus perihal alasan diturunkannya surat Al-Qadar merupakan hal yang harus dilakukan untuk lebih memaknai secara tepat akan datangnya malam Lailatul Qadar. Cerita Rasulullah tentang asal Lailatul Qadar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertutur tatkala bulan Ramadan kepada para sahabatnya perihal seorang pemuda yang lahir dari keturunan Bani Israel. Suatu ketika tatkala Rasulullah dan para sahabat tengah berkumpul, Rasulullah tiba-tiba tersenyum. Senyuman yang manis yang menimbulkan penasaran para sahabat. Para sahabat yang melihatnya pun terheran dan bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang membuatmu tersenyum?" tanya mereka kepada Rasulullah. Rasulullah menatap para sahabatnya itu. "Diperlihatkan kepadaku kelak di hari akhir, ketika seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar, akan ada seorang Nabi Allah yang membawa pedang dan tidak mempunyai pengikut. Namun dia akan masuk ke dalam surga," jawab Rasulullah. Para sahabat bertanya lagi, "Siapakah dia, wahai Rasulullah?" Rasulullah kemudian menjawab, "Dia bernama Sya'mun al-Ghazi." Dikala itu, para sahabat mendengarkan Rasulullah yang bercerita tentang seorang nabi dari keturunan Bani Israel yang menerangi kaum-kaum kafir dengan kemampuan berpedang yang sangat hebat. Dia memiliki mukjizat, kekuatan yang mana tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Suatu ketika dia dikhianati istrinya, dia dijebak oleh istrinya sendiri yang melakukan perjanjian dengan kaum kafir, hingga pada akhirnya dia disiksa dan diikat dengan para penduduk Romawi atas perintah Raja Lalim kala itu. Kemudian dia berdoa dan Sya'mun al-Ghazi diberikan kekuatan oleh Allah untuk membalas perlakuan kaum kafir, hingga pada akhirnya seluruh kaum kafir itu mendapat balasannya. Saat itulah Sya'mun al-Ghazi bersumpah akan menumpas kekafiran 1000 bulan tanpa henti. Penyebab turunnya surah Al-Qadar. Para sahabat yang diperdengarkan kisah tersebut tentu saja dengan sangat terharu karena perjuangan Sya'mun al-Ghazi yang dikhianati istrinya adalah sebuah cobaan yang sangat berat yang harus dijalaninya. Dan atas kegigihannya, para sahabat pun tidak bisa menyembunyikan rasa kagumnya. Dan inilah yang menjadi alasan diturunkannya surah Al-Qadar. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai berkisah itulah, di mana kemudian Allah menyuruh malaikat Jibril datang dan menurunkan surat Al-Qadar.
Allah berfirman dalam Quran surat Al-Qadar ayat 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Lailatul qadari khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Demikian alasan diturunkanlah surah Al-Qadar. Tentu saja kita sebagai umat muslim harus mengerti akan betapa luar biasanya petunjuk yang diberikan oleh Allah. Dan setiap petunjuk tersebut terdapat kenikmatan yang luar biasa bagi setiap orang yang memahaminya. Semoga dapat menambah keilmuan kita agar lebih baik dari hari